Hey yo yo, what's up mamin semua sobat Alif dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue di updatean game NFT Plants vs Undead teman-teman. Jadi pihak developer kemarin atau semalam telah melakukan AMA dan juga telah banyak banget pertanyaan dari moderator setiap negara yang menanyakan tentang eksistensi dari game Plants vs Undead ini sekarang maupun kedepannya nanti bakalan gimana. Dan di sini gue udah ngerangkum beberapa pertanyaan penting yang bisa gue bagikan kepada kalian. Tapi sebelum itu gue mau ngasih lagi ke kalian untuk preview dari Plants vs Undead di Farm 3.0 nanti ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan juga akan tersedia dua fitur new game ataupun mini game di PVU nanti, yaitu Bomber Party sama Cooper. Jadi ini dia untuk dua gamenya ataupun dua mini game di PVU nanti. Dan ini yang Coopernya, Cooper. Dan kemudian di Desember nanti teman-teman, di Desember nanti itu akan ada untuk perilisan satu game lagi, yaitu Dying Together. Kemungkinan yang ini ya. Ini kayaknya masak-masakan sih. Tapi ya tungguin aja nanti di Desember nanti untuk kejelasan dari tambahan-tambahan game tersebut. Dan di sini langsung aja gue coba untuk ngejelasin ke kalian hasil dari AMA. Setiap plan akan memiliki energi untuk dimainkan setiap harinya. Jika energi habis, maka harus menunggu hari berikutnya hingga energi terisi kembali. Juga ada daya tahan tanaman. Jika tanaman sering digunakan untuk PvP, maka daya tahan plan menurun dan tidak bisa digunakan dalam PvP lagi. Harus menunggu hingga daya plan normal untuk bisa digunakan dalam PvP mode kembali. Setiap plan akan di-burn. Ini bertujuan menjaga harga plan untuk eksistensi game ke depannya. Untuk mode farm dan PvE tetap tersedia di jaringan BSC, dan untuk PVP akan tersedia di factory chain ya. Pada mode non peringkat ataupun mode casual saat PVP, kita akan mendapatkan drop NFT plan. Tapi itu berupa pecahan-pecahan, di mana pecahan-pecahan NFT tersebut harus kita rakit untuk menjadi sebuah NFT plan ya. Developer sedang mempertimbangkan untuk membuka penjualan NFT plan pada secondary market seperti OpenSea. Developer berencana ngeburn pots, plants, dan apapun yang nggak berguna di Farm 3.0 nanti. Ini untuk menjaga ekosistem game agar lebih baik. Developer berencana membuat leaderboard yang khusus ditujukan untuk memilah pemain profesional dan amatir. Jadi kita bakalan tahu mana yang jago bermain PvP atau yang amatiran kelola asetnya. Jadi bakal ketahuan nanti orang-orang yang jago ataupun yang nggak jago untuk kelola asetnya ya. Kelola aset itu maksudnya contoh kayak yang ini aja nih, sapling nih. Sapling udah panen tapi sama dia dibiarin gitu loh, atau dia telat ngeharvestnya, kemudian dia lupa untuk ngetanamnya, itu udah termasuk player yang amatir sih menurut gua sih. Dan juga dia nggak pintar untuk milih NFT plan yang digunakan di PvP nanti, ya, itu termasuk juga nggak amatir. Jadi semuanya itu bakalan dipertimbangkan ataupun diperlihatkan sama developer nanti ya. Untuk mekanisme 10% kenaikan LE dan PVO setiap minggunya nanti akan diubah dan diganti pada saat Farm 3.0. Jadi tungguin aja perubahan ini. Developer belum berpikir masalah rental land atau NFT plan. Developer lebih tertarik untuk memberikan kemudahan akses bagi player baru. Jadi untuk rental ataupun penyewaan dari land ataupun NFT plan itu belum ada sepertinya untuk sejauh ini ya. Jadi developer lebih memikirkan gimana caranya agar player baru itu suka ataupun lebih memiliki kemudahan akses untuk entry di in-game-nya, atau mungkin banyak diberikan bonus lah bagi player-player baru. Akan ada penjualan land dan NFT plan yang dibuka pada saat PvP mode Farm 3.0 nanti. Juga khusus sebagai new player bisa mengakses pembelian ini. Nggak ada perbedaan tanaman baru di PvP Farm 3.0 dan dengan tanaman sebelum Farm 3.0. Semua sama-sama memiliki keunggulan tersendiri dan karakteristik yang berbeda. Jadi nggak ada istilah new plan lebih baik dari all plan. Jadi ya nggak ada perbedaan lah pokoknya. Sama aja karena semua plan itu memiliki kelebihannya tersendiri. Developer mengklaim telah melakukan ribuan banned terhadap player yang ketahuan curang, dan bagi yang ketahuan curang nggak ada tolerir, langsung di banned. Jadi nggak ada diskusi lah. Lo ketahuan curang ya lo di banned dah gitu.
Dalam mode PvP, jika lolos maka nggak akan kehilangan apapun, nggak kehilangan plan juga. Jadi nggak usah khawatir tentang masalah mode PvP. Kalau lo kalah ya udah lo cuma sebatas kalah doang. Lo nggak kehilangan apapun. Nggak ada breeding plan. Tapi dari daily quest dan casual mode nanti akan mendapatkan drop item NFT plan yang bisa dirakit ataupun diolah menjadi new NFT plan. Itu udah gua jelasnya di yang sebelum tadi. Jadi bakalan tetap ada daily quest. Kedepannya itu tetap ada daily quest, tapi mungkin dari daily quest itu mungkin akan dapat eh, dropan item-item ataupun pecahan-pecahan dari NFT plan. Jadi tungguin aja untuk lebih jelasnya nanti. Nggak bisa swap LI ataupun PVU ke new token di farm 3.0 nanti. New token in PVU hanya bisa dibeli pada market perdagangan kripto seperti Pocoin ataupun pembelian dengan cara swap. Akan rilis APK di Play Store dan App Store, jadi tungguin aja. Developer berencana mengadakan guild ataupun client mode, war boss, dan lain-lain. Akan banyak fitur yang tersedia di PvU game nantinya. Jadi tungguin aja, akan ada banyak banget fitur yang tersedia dan diberikan sama pihak developer. Alasan kenapa sekarang udah nggak luck lagi, padahal nggak pembagian grup, karena developer telah menggandeng 3 partner yang super duper hebat pokoknya, yang berguna untuk mengatasi lag tersebut. Jadi memang, ya gue juga sempat nanya sih, kok sekarang market udah di open for all, tapi kok nggak ngelak ya? Gue sempat mikir gitu sih gitu. Tapi ternyata ya inilah alasan yang diberikan sama developer. Gue nggak tahu ya, entah ini alasan dia aja apa memang luck itu sengaja dibuat sama developer biar biar ada pembagi grup ataupun semacamnya lah pokoknya. Ini kayak konspirasi ya. Gua agak sedikit meragukan sih. Kenapa kalau dia bisa menggandeng ini kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu loh. Kenapa harus sekarang? Itu menurut gua sih. Jadi agak-agak janggal aja sih. Akan ada mekanisme exchange terbaru untuk sapling plant. Juga ada peluang penukaran sunflower mama ke seed juga. Jadi potensi akan ada penukaran untuk sunflower mama itu ke NFT plant yang bibit. Tapi itu masih dalam tahap project, bisa jadi ataupun juga bisa enggak ya. Jadi tungguin aja updatean dari developernya nanti. Dan mudah-mudahan sih memang nggak cukup sapling doang yang bisa ditukar ya, tapi mama juga. Dan gue berharap sih untuk mama mungkin bisa ditukar yang lebih berguna ya. Misalnya sekian ratus sunflower mama bisa dapat land misalnya gitu. Tapi yang jelas untuk di update berikutnya akan ada tambahan penukaran dan kemungkinan itu bisa penukaran untuk mama bisa ditukarkan dengan sesuatu yang lebih menarik ataupun sesuatu yang lebih berguna bagi player. Jadi ini menurut gua updatean gila banget. Menurut gua pribadi nih gila banget updateannya, super duper keren, bener-bener mikirin player. Dan yang lebih menurut yang lebih gua salutnya lagi ya, yang lebih salutnya lagi, developer juga mengadakan mini game yang 3 game tadi itu, yang 3 game itu menurut gue suatu terobosan yang bagus dalam artian kita bisa cuan ataupun menghasilkan pendapatan tambahan dari mini game tersebut. Cuma dari informasi yang gue dapat juga bahwasanya mini game tersebut itu menggunakan gas fee ya, tapi gas fee-nya akan diatur oleh pihak developer agar tidak lebih dari $2 per factory chain. Jadi setiap kita entry di mini game tersebut, itu gas fee-nya nggak lebih dari $2 dan banyak pemain yang menanyakan ataupun meminta agar penghasilannya itu lebih dari $2. Jadi kalaupun memang gas fee-nya itu kisaran di bawah $2 dan banyak player yang berharap agar pendapatannya itu lebih dari $2 ya, karena ini pakai gas fee teman-teman. Jadi itu dia untuk update pada kesempatan kali ini tentang AMA yang pihak developer lakukan, dan nanti bakal gue update lagi untuk game-game NFT lainnya. Dan makasih banyak yang udah selalu setia dan support gue di channel YouTube ini.